Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir tepat waktu ya. Pagi-pagi sudah bangun, kemudian datang ke pengadilan. Semoga mendapatkan keberkahan. Saya memperkenalkan diri, saya Antoni SHMH, mediator tersertifikasi Mahkamah Agung. Terima kasih juga sudah menunjuk saya selaku mediator pada perkara ini ya, pada permasalahan ini. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu saat ini masih suami istri ya, jadi masih belum terpisahkan oleh apapun status perkawinannya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin berselisih paham dan seterusnya, itu sangat mungkin terjadi. Namun oleh karena itu kita lakukan mediasi guna menghasilkan hal yang baik, hal bermanfaat. Kemungkinan juga insya Allah juga akan menjadi kebarokahan juga. Kemudian saya sampaikan bahwa posisi mediator itu sifatnya netral. Ya, saya nggak kenal dengan ibunya, saya nggak kenal juga zaman bapak, kita belum pernah ketemu. Jadi segala sesuatu yang nanti saya putuskan, saya ucapkan semuanya bersifat netral. Nah kemudian juga bersifat rahasia. Jadi kalau nanti kita ada ketemu, kita berdua ketemu atau kita bertiga ketemu, semua yang disampaikan itu semuanya sifatnya rahasia. Nah kemudian untuk mempersingkat waktu, silahkan memperkenalkan diri dulu aja, dimulai dari penggugat ya, ibunya ya. Iya. Perkenalkan Pak, saya sebagai penggugat, nama saya Vidya. Oke, dari ini, dari bapaknya. Perkenalkan Pak, nama saya Zaki, selaku istri dari Ibu Vidya sebagai tergugat. Oh, sebagai suami. Sebagai suami. Iya. Baiklah, sebelum kita mulai proses mediasi ini, kita harus membuat aturan yang kita sepakatin dan kita tidak boleh keluar aturan itu. Gunanya apa? Gunanya agar proses mediasi ini bisa berjalan dengan baik ya. Ya mungkin ada beberapa hal yang bisa saya usulkan. Nanti jika ada kesempatan, paling lama waktunya 10 menit saya beri kesempatan untuk bicara. Saat pihak pertama, siapa ibu, bapak nanti berbicara, nggak boleh dipotong ya, baik bapaknya maupun ibunya. Juga pada saat ingin bicara, kalau memang belum diizinkan sama moderator, jangan bicara Pak, karena nanti akan terjadi debat kusir Pak, ya kan? Nanti justru berantem, ingin baikan, justru malah terjadi hal-hal yang mungkin akhirnya tidak kita inginkan bersama. Kemudian jika ingin keluar ruangan, izin Pak. Kemudian Pak Zaki suka ngerokok nih kelihatan. Oh, iya. Udah asem nih. Iya benar. Iya kan? Baru setengah jam udah asem mulutnya nih kayaknya nih. Iya. Kemudian karena ini bulan puasa, kami tidak menyediakan minum ya Pak Zaki ya. Baik Pak. Insya Allah puasakan semua ya. Puasa Pak. Ya, kemudian nggak boleh bawa senjata tajam. Kemudian tidak boleh berkata kasar ya kepada ini, karena ini masih suami istri, nggak boleh berkata kasar. Ada yang lain ditambahkan? Dari saya cukup Pak. Cukup, ya baik kalau cukup, penggugat ibunya bisa diceritakan kronologi sedikit ya, gimana hingga ibu mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini. Baik Pak, izin saya menjelaskan ya Pak. Iya silakan. Saya sudah menikah dengan suami saya selama 4 tahun. Sampai saat ini saya belum dikaruniai anak, dan kami punya usaha Pak. Dalam 1 tahun terakhir kemarin, bisnis kami mengalami kebangkrutan. Dan semenjak kami bangkrut, suami saya jadi sering keluar malam, sering mabuk-mabukan, jadi dekat dengan dunia malam, sering melakukan kekerasan kepada saya. Dan sudah beberapa bulan ini saya sudah tinggal di rumah orang tua saya.
saya ceritakan semua kepada orang tua saya, lalu saya dan orang tua sudah coba untuk menasehati, tapi tidak ada perubahan apapun. Saya sudah coba untuk pertahankan, tapi tidak ada hasilnya, tidak berubah juga. Jadinya saya dibantu orang tua saya dan diantarkan lah pada sama orang tua saya. Jadinya saya menggugat suami saya ke pengadilan agama. Baik. Dari tergugat ada yang disampaikan menanggapin yang disampaikan oleh. Baik, terima kasih Bapak. Iya. Jadi kalau menurut saya gini Pak, apa yang disampaikan istri saya memang sudah benar, tapi ada beberapa hal yang tidak disampaikan oleh istri saya Pak. Jadi di awal pernikahan kami, benar kami sudah menikah selama 4 tahun, dan sampai sekarang kita berdua belum dikaruniai anak. Di tahun kedua pernikahan saya, bisnis saya mulai down Pak, karena pandemi bisnis saya turun. Dari situ saya melihat ada perubahan yang terjadi pada istri saya. Saya sebenarnya nggak mau suzon, saya nggak mau berburuk sangka dengan istri saya, tapi nyatanya hal-hal yang kayak gini terjadi Pak pada saya. Sampai saya ada di titik saya pulang dari kerjaan saya biasanya kan ya sebagaimana suami istri berhubungan gitu, kita bercumbu gitu sebagaimana di awal-awal pernikahan. Istri saya menolak tanpa alasan gitu Pak. Padahal ya tidak ada alasan lain gitu, kecuali memang istri saya sedang mens atau apa, tapi ini enggak Pak. Dan saya ngerasa mulai dari situ pernikahan saya mulai terasa hambar, sudah tidak ada lagi support yang biasanya diberikan oleh istri saya seperti dulu gitu. Sampai hal-hal kecil, saya bangun pagi itu tidak dibuatkan sarapan, padahal dulu istri saya sangat-sangat sayang lah pada saya. Makanya saya juga bingung Pak. Makanya saya menduga apa yang terjadi perubahan ini di istri saya ini ketika saya mulai mengalami bangkrutan dalam usaha saya Pak. Dan kalau apa yang tadi istri saya jelaskan, kalau bahwa saya sering pulang malam, lalu saya pulang dalam kondisi mabuk, jujur saja pas dari sebelum menikah, dari awal kita berkenalan sampai akhirnya menikah, istri saya sudah mengetahui bahwa memang bahkan kita berdua sering minum dulu gitu loh. Tapi saya juga nggak tahu kenapa akhirnya ini dijadiin alasan oleh istri saya. Dan saya sebenarnya bisa pastikan Pak, kalau untuk melakukan kekerasan saya tidak melakukan kekerasan. Tapi kalau untuk minum dan pulang malam memang benar gitu loh. Tapi ya balik lagi ke situ Pak. Saya ngerasa pernikahan saya udah mulai hambar aja Pak. Saya udah nggak dapetin apa yang seharusnya istri saya kasih ke saya. Dari saya mungkin segitu dulu Pak. Iya, terima kasih ya sudah memberikan penjelasan masing-masing. Tapi Kak, apa Bapak nggak ada pada kesempatan ini minta maaf ke istrinya karena apa yang menurut istrinya pernah berlaku kasar, kemudian mabuk ya mungkin mabuk Anda tanpa disadarin yang menurut istri semakin menjadi, Anda pulang malam juga semakin menjadi gitu, sehingga ini membuat istri Anda juga mungkin melakukan ini. Apa nggak ada keinginan minta maaf untuk memperbaiki masalahnya atau gimana Pak? Di awal setelah kejadian itu saya udah minta maaf Pak, tapi kan sekarang beliau tetap menggugat cerai saya gitu. Jadi menurut saya nggak ada yang perlu diperbaiki lagi. Mungkin memang ini jalan terbaik ya Pak, saya bercerai dengan istri saya. Dari dari penggugat ini apakah bisa memaafkan? Karena menurut dia ya mungkin karena kondisi namanya usaha lagi jatuh,
Ya kan berarti psikologis si suami kan pasti beda lah ya. Heeh. Tidak ada lagi Pak yang perlu dimaafkan, tidak ada yang bisa dipertahankan. Saya udah bulat dengan keputusan saya. Baiklah. Ini sebenarnya kita punya kaukus ya, artinya saya bisa ketemu Bapak dulu, ya kan? Nanti saya mendalamin kasusnya, saya bisa ketemu Ibu, bisa mendalamin kasusnya. Apakah itu kita perlukan agar masing-masing pihak ini bisa kondisionalnya lebih baik dari sekarang atau seperti apa? Saya rasa tidak perlu sih Pak. Oh iya, kalau dia tidak mau, saya juga nggak mau Pak. Apa lagi? Nah kemudian kita kan ada kasih kesempatan ya sama pengadilan ya, 30 hari ke depan juga bisa diperpanjang kalau mungkin ya. Apakah kita akan ambil kesempatan ini ya, Anda bisa saling merenung dulu, bertafakur ya kan di masing-masing. Ini pada sholat kan ini? Iya dong, sholat dong. Masih sholat Pak. Iya namanya kewajiban ya. Ya memang harus bersabar karena ibadah terlama itu pernikahan. Oleh karena itu ya kalau bulan puasa 30 hari kan, kemudian hari-hari cuma 1 hari 24 jam, tapi pernikahan itu seumur hidup. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya gitu loh. Nah sekali lagi saya kasih opsi, apakah kita akan ambil opsi 30 hari ke depan, kita jadwalkan kembali atau seperti apa Ibu, Bapak ya? Saya rasa tidak usah Pak. Saya rasa ini udah cukup. Udah cukup. Saya udah nggak mau lagi lah. Kalau memang dia mau cerai, ya udah cerai aja. Dari ibunya gimana Bu? Sama Pak. Baiklah. Sekali lagi dapat saya sampaikan juga bahwa mediasi itu bukan cuma di awal ya. Artinya dalam proses perkara boleh terjadi mediasi, dalam proses saksi nanti boleh terjadi mediasi, masa idah juga boleh terjadi mediasi. Kalau pengen rujuk misalnya gitu loh. Jadi saya berharap ini bisa dikasih kesempatan kalau memang nanti ada keinginan untuk mediasi dalam persidangan, silakan disampaikan kepada majelis. Ini boleh. Boleh. Artinya karena sebelum putusan itu inkrah, itu statusnya tetap menjadi suami istri. Ya, karena ini sudah menjadi keinginan bersama, kita anggap ini tidak berhasil ya. Ini tidak berhasil, nanti kita akan berbuat berita acaranya, nanti masing-masing pihak tanda tangan. Kemudian saya akan laporkan kepada majelis, nanti akan dipanggil lagi oleh kepanitraan kapan sidang selanjutnya. Baiklah ya, ini maksimal yang bisa saya sampaikan. Ya kalau ada kebaikan itu semata-mata dari Allah, kalau ada hal yang salah itu dari saya manusia yang tidak pernah hilaf dari dosa. Sekali lagi saya minta maaf, terima kasih. Ya saya ucapkan terima kasih. Ya, baiklah. Makasih Pak.